Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pohon Kepir. Bercocok tanam di masa pandemi. Kali ini cocok tanam pepaya Jepang. Pepaya Jepang ini di Indonesia saja dilandi dengan sebutan pepaya Jepang karena daunnya yang terlihat seperti daun pepaya nih ya. Entah kenapa bisa disebut pepaya Jepang. Karena sebetulnya pepaya Jepang ini aslinya dari Meksiko, Amerika Tengah ya, dan di daerah asalnya disebut dengan sebutan caya ya. Nah, di daerah asalnya ini dikenal sebagai tanaman berkhasiat ya. Di Indonesia sendiri ini banyak dijadikan lalapan ya, karena enak rasanya. Jadi tidak pahit, agak manis-manis gitu. Enak dipakai lalapan sambal atau di sayur, digoreng, dioseng ya. Bisa dijadikan untuk sumber asupan kalsium karena kandungan kalsiumnya yang tinggi. Tingginya memang bisa sampai 6 meter ini tingginya itu, tetapi mirip batang singkong. Tangkainya itu nggak besar seperti pepaya. Nah, tanaman pepaya Jepang ini masuk sayur-sayuran ya, sayuran yang berkalsium tinggi, sehingga mamang tanam di sini memang untuk sumber asupan kalsium, baik bagi mamang sendiri dan keluarga maupun untuk hewan ternak yaitu kambing perah ya. Jadi sebagai asupan sumber kalsium. Tetapi di dalam pepaya Jepang ini karena ada kandungan HCN-nya ya, cyanida, sehingga biar aman dikonsumsi ini harus direbus dulu. Jadi cyanida itu biasanya ada kan di dalam singkong juga ada. Nah, tetapi dalam porsi yang wajar aman seperti ini daun caya atau daun pepaya Jepang ini, walaupun misalkan tidak direbus, kalau hanya beberapa helai 1 sampai 3 helai itu relatif aman. Tetapi kalau misalkan karena enaknya kita ketagihan dan bisa makan banyak sehingga harus direbus dulu biar aman ya. Jadi kalau sudah direbus, dibuang air rebusannya, nah ini nanti bisa aman untuk dipakai lalapan, untuk disayur gitu. Nah, kemudian untuk hewan ternak juga. Nah, kalau untuk hewan ternak, untuk kambing perah misalnya, memang biasanya mengolahnya itu dengan cara difermentasi untuk menghilangkan cyanidanya itu. Sehingga nanti relatif aman dan sumber kalsiumnya kita bisa mendapatkan dari sini ya. Nah, untuk cara menanam pepaya Jepang ini sangat mudah sekali ya. Jadi tidak rewel. Nah, bisa seperti ini saja batangnya. Jadi batangnya ditancapkan saja ke tanah ya. Nah, boleh. Kalau sayang misalkan ini daunnya mau dimakan, dibuat lalapan, ya silakan, nggak apa-apa dipotong jadi seperti ini, ditancapkan saja. Nah, biasanya memang kalau ngambil di kebun daun-daunan pepaya Jepang ini bekasnya itu yang tangkalnya nggak dibuang, langsung aja ditancapkan lagi di tanah yang sudah digemburkan dan basah ya. Jadi harus basah tanahnya itu, tapi tidak menggenang supaya tumbuh, dan harus ada di bawah naungan. Nah, nanti kalau sudah tumbuh kelihatan bagus, boleh dipindah ke tempat lain yang lebih terang ya, atau lebih panas. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita sekarang mencoba untuk memanen dan menanamnya. Bagaimana sebetulnya cara memanen, memangkas, dan menanam pepaya Jepang ini. Nah, ini Mamang sedang memanen daun pepaya Jepang nih. Jadi untuk memanen daun pepaya Jepang ini diambil sekitar beberapa jengkal, 1 atau 2 jengkal dari pucuknya itu, supaya nanti daunnya dapat dan tangkalnya juga tidak terbuang, nanti bisa jadi bibit untuk ditanam kembali. Jadi si batangnya itu bisa yang udah tua, bahkan ini yang mudanya pun yang di pucuknya itu bisa tumbuh. Itu keistimewaan dari pepaya Jepang itu ya. Nah, ini sudah dipanen, kemudian sekarang kita pangkas daun-daunnya. Nah, daun-daunnya itu nanti untuk dijadikan lalapan atau untuk difermentasi kalau buat kambing, kalau buat manusia ya buat kita buat lalapan atau buat dimasak di sayur, dioseng ya. Ini pangkas saja semuanya daunnya. Kan itu mau kita manfaatkan untuk kita makan, untuk daun-daunannya. Nah, ini batangnya, rantingnya. Nanti bisa kita tanam ya. Nah, kalau sayang misalkan itu daunnya, bisa juga dipangkas juga itu kalau mau dimakan. Tapi kalau misalkan mau ditanam pun nggak apa-apa itu. Nanti supaya bisa lebih cepat tumbuh. Baiklah, nah ini batangnya. Teman-teman boleh saja misalkan mau dicelup dulu ke pemicu pertumbuhan atau ke cairan hormon JPT, perangsang tumbuh, boleh, atau langsung begini juga ya, tidak rewel. Pepaya Jepang itu dia mudah tumbuh ya. Jadi setelah dipangkas-pangkas langsung aja ditancapkan di tanah yang sudah digemburkan dan basah, tentunya basah tetapi tidak menggenang ya. Diupayakan di tanahnya juga ada kandungan pupuk kandangnya, atau kalau tidak ada pupuk kandang, tidak punya pupuk kandang, boleh juga menggunakan dari daun-daunan yang sudah lapuk atau daun-daunan kering yang dibakar, misalkan dengan api pembakaran juga bisa ya, supaya gembur tanahnya dan pH-nya cukup stabil.
untuk pertumbuhannya nanti bagus. Nah, inilah contohnya yang sudah Mamang tancapkan. Jadi di sini Mamang satukan juga nih, ada kunyit putih di sini. Ini untuk pembibitan di sini, sengaja di depan rumah. Dan di bawah tempat yang teduh ya, supaya bagus. Nah, sepertilah teman-teman sekalian, memanen, memangkas dan menanam pepaya Jepang itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau nanti mau bercocok tanam pepaya Jepang, sangat mudah bukan? Begitulah teman-teman sekalian, bagaimana cara bercocok tanam pepaya Jepang itu. Semoga apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.